Kevin Dix akan jadi nama baru yang tersedia untuk timnas Indonesia. Saat ini berkas pemain FC Copenhagen tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi 13 dan ex-DPRI pada Senin 4/11. Selanjutnya, proses naturalisasi akan dibawa ke rapat paripurna DPR dan keputusan Presiden Kepres. Tahap terakhir adalah Kevin menjalani sumpah WNI sebelum perpindahan federasi, BOLASPORT.com. Kevin Dix akan jadi nama baru yang tersedia untuk timnas Indonesia. Saat ini berkas pemain FC Copenhagen tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi 13 dan ex-DPRI pada Senin 4/11. Selanjutnya, proses naturalisasi akan dibawa ke rapat paripurna DPR dan keputusan Presiden Kepres. Tahap terakhir adalah Kevin menjalani sumpah WNI sebelum perpindahan federasi. Dia diproyeksikan akan tersedia saat Indonesia bertanding melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November nanti. Shin Tae-yong sempat menyampaikan bahwa dia ingin Kevin Dix segera hadir, terutama pada bulan November ini saat mereka melawan Jepang dan Arab Saudi. Menurutnya, sang pemain bisa memberikan kontribusi penuh bagi skuad Garuda. Tentunya, semua proses harus dilewati dengan baik agar Kevin bisa bermain di timnas. Jadi, jujur saya tidak mengerti. Tetapi, saya pribadi berharap Kevin Dix bisa bermain di November nanti, kata Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Kevin Dix sendiri sudah tidak sabar untuk membantu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia juga mengikuti perjalanan timnas di ajang ini termasuk hasil minor saat melawan Bahrain dan China. Menurutnya, peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 saat ini masih besar. Mereka butuh mengunci posisi keempat klasemen untuk melaju ke putaran keempat. Akan sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia sekarang. Tetapi masih ada peluang, dan mimpinya adalah untuk sampai ke sana. Saya harap saya dapat berkontribusi secepat mungkin, sehingga saya dapat membantu mereka, kata Kevin Dix kepada Bold. Jika semua proses berjalan sesuai rencana maka Kevin Dix baru akan terbang ke Indonesia setelah tanggal 11 November. Pasalnya, pada hari itu dia masih memiliki pertandingan melawan Aarhus GF. Berkaca dari kasus Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders, sumpah WNI bisa dilaksanakan di luar negeri. OLASPORT.com, Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan wasit yang akan memimpin pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Kemudian laga selanjutnya melawan Arab Saudi di stadion yang sama, pada tanggal 19 November mendatang. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih yang saat ini menempati posisi kelima klasemen grup C tengah berjuang untuk melaju ke posisi 4 besar. Untuk itu, menghadapi dua tim langganan Piala Dunia ini, tak sedikit yang mengharapkan laga timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi nanti dipimpin wasit yang adil. Ini terjadi karena sebelumnya dalam laga melawan Bahrain pada Oktober lalu, wasit Ahmed Al-Kaf dinilai kontroversial. Oleh karena itu, tak sedikit pihak yang penasaran wasit mana yang akan memimpin laga timnas Indonesia nanti. Belum lama ini wasit asal Qatar diisukan bakal memimpin laga timnas Indonesia vs Jepang, namun, terbaru Yunus Nusi memastikan bahwa kabar tersebut hoaks dan tidak benar. Ia memastikan bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan timnas Indonesia vs Jepang adalah wasit asal Iran. Yunus membeberkan bahwa wasit yang akan memimpin berasal dari Iran yakni Bonyadifat Moaud. Hal ini tertuang dalam surat yang dikirim FIFA ke PSSI. Dalam surat tersebut wasit asal Iran ini bakal memimpin pertandingan melawan Jepang. Kemudian, untuk pertandingan antara timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal dipimpin oleh Lutfulian Rustam dari Uzbekistan. Yunus Nusi merasa senang karena wasit yang bakal memimpin laga skuad Garuda berbeda konfederasi. Dalam kesempatan ini, Yunus pun berharap wasit yang bakal memimpin pertandingan nantinya bisa bersikap adil. Beberapa waktu lalu saya hadiri konferensi AFC di Korea Selatan, kami sampaikan itu, soal wasit, ujar Yunus Nusi menjawab pertanyaan bolasport.com, di Gedung Nusantara IDPRI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 4 November tahun 2024.
Untuk laga kita lawan Jepang, wasit dari Iran, yang lawab Arab Saudi dari Uzbekistan, jelasnya. Dari VAR dari beberapa negara itu tidak ada masalah bagi kami. Yunus menegaskan bahwa dengan dipenuhinya permintaan PSSI ini tak ada maksud lain. Ia mengatakan bahwa PSSI tak ada harapan apapun kecuali wasit bersikap adil saat memimpin nantinya. Pasalnya, itu yang terpenting dalam pertandingan penting ini. Yang pasti keinginan kami terobati. Kami tidak berharap mereka membantu tapi mereka netral, tuturnya. PSSI sepenuhnya membebaskan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, apabila berniat memanggil Asnawi Mangkualam Bahar ke skuad Garuda jelang melawan Jepang dan Arab Saudi. Belakangan ini nama Asnawi Mangkualam ramai jadi perbincangan di media sosial. Hal ini karena pemain yang berkarir di klub Thailand, Port FC, tersebut tak masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia. Padahal, selama ini mantan pemain PSM Makassar tersebut selalu menjadi figur andalan Shin Tae-yong, saat tak ada nama Asnawi Mangkualam dalam daftar 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, hal ini jadi cukup mengejutkan. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Jepang tanggal 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim yang merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Akan tetapi, Shin Tae-yong justru tak memanggil bek andalan skuad Garuda dari kelompok usia hingga senior tersebut. Pelatih asal Korea Selatan sebenarnya telah mengungkapkan alasan tak memanggil Asnawi Mangkualam, mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengatakan bahwa sang pemain mengalami cedera sehingga tak dipanggil. Hal ini disampaikan oleh Shin Tae-yong dalam acara Tour Trofi ASEAN Cup 2024 di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Menariknya, setelah pernyataan tersebut, Asnawi Mangkualam diketahui bermain bersama Port FC. Pemain berusia 25 tahun tersebut terlihat bermain sebagai starter dalam laga Port FC vs Bangkok United pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Thammasat, Klong Nueng itu, Asnawi dipastikan bermain selama 45 menit. Dia baru digantikan pada babak kedua tetapi Port FC tak bisa menghindar dari kekalahan dalam laga tersebut. Asnawi DKK, menelan kekalahan 0-2 dari Bangkok United. Setelah Asnawi Mangkualam terlihat bermain bersama klubnya, netizen pun langsung bertanya-tanya. Tak sedikit yang bertanya apakah Asnawi bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi nantinya. Menanggapi hal ini, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bahwa pihaknya tak bisa berbuat apa-apa. Dia menekankan bahwa PSSI sepenuhnya akan menyerahkan keputusan soal Asnawi kepada Shin Tae-yong. Menurutnya, PSSI tak ingin melakukan intervensi sehingga mereka membebaskan pelatih asal negeri ginseng tersebut untuk menentukan keputusan. Kita serahkan ke Shin Tae-yong, kami tidak bisa intervensi, ujar Yunus Nusi kepada awak media termasuk Bolasport.com, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin tanggal 4 November tahun 2024. Sekjen berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa PSSI akan menunggu keputusan dari Shin Tae-yong. Mereka sepenuhnya menyerahkan kepada Shin apabila ingin memanggil Asnawi ke timnas Indonesia. Kami akan menunggu jawaban dari Shin Tae-yong, kata Yunus. Beberapa hari ke depan, tentu kewenangan itu tetap di Shin Tae-yong, ucapnya. Selain itu, Yunus pun mengapresiasi apapun keputusan Shin Tae-yong termasuk pemanggilan pemain Malut United, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Kami apresiasi Shin Tae-yong memanggil mereka, dia tentu punya pertimbangan teknis, tutur Yunus. Pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal dipimpin wasit asal Iran Moaad Bonyadifat. Ternyata sang wasit memiliki catatan kontroversial dari saat pimpin Timnas U19 Indonesia hingga Liga 1. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 2024. Pertandingan melawan Jepang ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia untuk bangkit setelah kalah dari China pada Oktober lalu.
Walaupun tak akan menjadi laga mudah buat skuad Garuda, tetapi pertandingan melawan Jepang ini sangat dinantikan. Bahkan terbaru PSSI mengumumkan penjualan tiket laga Timnas Indonesia vs Jepang sudah terjual habis. Namun, sebelum pertandingan tersebut digelar, PSSI pun mengungkapkan wasit yang akan memimpin pertandingan ini. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi setelah mendampingi Menpora Dito Aryo Tejo menjalani rapat kerja di Komisi 13 dan Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 4 November tahun 2024 mengungkapkan semuanya. Yunus Nusi mengatakan bahwa ia telah menerima surat dari FIFA yang ditunjukkan kepada PSSI bahwa wasit yang akan memimpin Timnas Indonesia lawan Jepang adalah asal Iran. Wasit asal Iran Moaad Bonyadifat bakal memimpin pertandingan, kemudian dalam laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Senayan, pada tanggal 19 November mendatang. Wasit yang akan memimpin pertandingan berasal dari Uzbekistan. Ia mengaku senang karena permintaan PSSI soal wasit yang memimpin pertandingan agar beda konfederasi dikabulkan oleh FIFA. Akhirnya permintaan tersebut dikabulkan dan laga Timnas Indonesia vs Jepang dipastikan dipimpin wasit asal Iran Moaad Bonyadifat, sementara wasit yang akan memimpin laga skuad Garuda melawan Arab Saudi yakni berasal dari Uzbekistan Lutfulin Rustam. Beberapa waktu lalu saya hadiri konferensi AFC di Korea Selatan, kami sampaikan itu soal wasit, ujar Yunus Nusi menjawab pertanyaan Bolasport.com, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Untuk laga kita melawan Jepang wasit dari Iran, yang lawan Arab Saudi dari Uzbekistan, jelasnya. Yunus Nusi mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya tak meminta dibantu. Ia hanya ingin wasit yang bertugas nantinya bisa adil dalam memimpin pertandingan agar tak ada kontroversial. Yang pasti keinginan kami terobati, kata pria berusia 54 tahun tersebut. Kita tidak berharap mereka membantu, tapi yang penting mereka bisa netral, tuturnya. Masalah wasit ini memang menjadi sorotan tersendiri, karena sebelumnya Timnas Indonesia merasa dirugikan. Saat tim Merah Putih menghadapi Bahrain di laga tandang pada Oktober lalu, wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf dinilai membuat keputusan-keputusan kontroversial. Oleh karena itu, wasit yang akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi jadi sorotan. Ternyata wasit Moaad Bonyadifat yang akan memimpin laga melawan Jepang ini memiliki catatan kontroversial. Sang pengadil lapangan itu pernah memimpin pertandingan Timnas U19 Indonesia vs Malaysia dan pernah juga pimpin Liga 1. Keputusan wasit Moaad Bonyadifat diwarnai kontroversial saat memimpin pertandingan Timnas U19 Indonesia vs Malaysia di kualifikasi Piala Asia U19 pada tahun 2017 lalu. Sang wasit tak memberikan peringatan kepada pemain Malaysia Nabil saat ia melakukan tackle keras kepada Sadil Ramdan. Saat Sadil melakukan aksi dan menekan Malaysia, Nabil yang dilewati Sadil Ramdhani langsung menariknya, tetapi tak ada peringatan dari wasit. Tak berhenti di situ, saat pemain Malaysia itu melakukan tackle dengan dua kaki yang membuat Sadil Ramdhani terjatuh. Moaad Bonyadifat tak memberikan kartu kuning di mana pelanggaran keras itu dirasa layak untuk mendapatkan hadiah kartu kuning. Padahal dalam laga tersebut, Nabil dinilai melanggar Law of the Games, sehingga keputusan wasit Moaad Bonyadifat dinilai aneh. Kemudian catatan lainnya terjadi saat ia memimpin Liga 1 2017. Dalam laga Persija Jakarta vs PSM Makassar tersebut wasit asal Iran itu dinilai mengeluarkan keputusan kontroversial. Moaad Bonyadifat dalam laga itu dinilai kontroversial karena ia menganulir gol pemain PSM Makassar Wiljan Pluim pada menit ke-85 karena dinilai handball. Buntut keputusannya tersebut, PSM Makassar hanya mampu menahan imbang 2-2 Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Itu menjadi catatan kontroversial Moaad Bonyadifat saat memimpin pertandingan Timnas U19 Indonesia dan Liga 1.